الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah dan juga senantiasa dirahmati oleh Allah. Semoga dalam lindungan Allah, semoga yang masih dalam keadaan sakit, semoga lekas sembuh, diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, semoga Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kebermelimpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sampai detik ini masih beraktivitas sekaligus dapat menyediakan waktu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tema singkat kita pagi hari ini adalah pemimpin yang bodoh dan dampak buruk dalam pandangan Islam. Ayat yang saya bacakan tadi Bapak Ibu surat Al-A'raf ayat 179 tentang manusia bodoh. Manusia yang bodoh itu bukan berarti tidak bisa membaca, bukan berarti tidak bisa menulis, bukan berarti tidak naik kelas, bukan berarti tidak punya titel, tidak punya jabatan. Tapi sudah tergambar di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf tadi. Apa kata Allah? Sesungguhnya isi dari neraka Jahannam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia.
Karena kata Allah, mereka diberi hati, mempunyai hati tapi tidak mempergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai penglihatan tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, pendengaran, tapi tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu sama dengan hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang yang bodoh digambarkan oleh Al-Quran sebagai hewan ternak. Nah, bayangkan Pak, manusia yang bodoh digambarkan sebagai hewan ternak. Nah, ini bahayanya Bapak. Kenapa hewan ternak? Hewan ternak itu kan tidak punya akal. Sama-sama dikasih otak oleh Allah, manusia juga kasih otak, tapi namanya akal untuk berpikir. Tapi dikala manusia tidak mempergunakan, tidak memfungsikan alat-alat indera yang Allah berikan, maka dia sama seperti hewan ternak. Tak fungsi. Bukan dia punya hati tidak bisa memahami. Dia punya penglihatan tidak mendengar. Dia punya kelengkapan itu tidak dimanfaatkan dalam rangka untuk memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu yang namanya hewan ternak tadi hanya memikirkan cak mano perutnya kenyang? Cak mano wong lain masa bodoh. Itulah hewan. Pokoknya perutnya berisi kenyang. Kelompoknya berisi kenyang. Apalagi hewan ternak? Hewan ternak itu Bapak Ibu memuaskan, mencari, mengejar kepuasan, kelezatan hidup di dunia. Itu gambaran manusia sebagai hewan ternak. Hanya mencari kelezatan di dunia saja. Dan memperturutkan, memuaskan syahwat biologisnya. Itu hewan ternak. Gambaran manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahayanya Pak, kalau tidak berfungsi hati, penglihatan, pendengaran, bahkan lebih parah, ya, lebih jahat dari hewan ternak. Kalau tidak berfungsi. Bahkan Rasulullah SAW amat membenci kebodohan. Karena mereka yang namanya penyakit hati itu bisa membinasakan diri sendiri dan juga membinasakan orang lain.
Ini bahaya, Pak. Sedangkan kebodohan itu sendiri amat disukai oleh yang namanya bangsa jin, iblis, dan setan. Nah, mengapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahaya daripada kebodohan? Karena kebodohan itu Bapak Ibu tidak berfungsinya alat indera manusia tadi, maka yang pertama akibat kebodohan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Itu kalau manusia mempunyai sifat hewan tadi. Filosofinya seperti itu. Tidak berfungsinya alat-alat indera yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, bahaya dari kebodohan itu, jadi orang yang bodoh akan mudah ditipu muslihat. Bodoh kan? Mudah ditipu. Mudah diakali. Nah, mudah diakali. Mudah dipengaruhi. Mudah didikte. Bahkan mudah diintervensi oleh orang lain. Itu kalau bodoh. Kalau tidak berfungsi yang alat-alat indera itu. Dia hanya sebagai boneka. Cogokannya baik. Sedangkan sutradaranya yang mengendalikannya ada. Nah, kau jadi pemimpin, yang penting kau cogokannya baik. Kami ngaturnya. Ini kalau tidak berfungsi pendengaran, hati, penglihatan. Ini berbahaya. Yang ketiga, bahaya dari kebodohan itu adalah akan terjadinya kerusakan di bumi. Nah, akan terjadi kerusakan di bumi. Jadi memilih pemimpin yang bodoh, apa akibatnya Bapak? Dia akan mengeluarkan maklumat atau fatwa, bahkan membuat aturan sendiri tanpa merujuk kepada aturan yang telah dibuat oleh Allah. Nah, telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak milih pemimpin kita ke depan Bapak Ibu, dijengok-jengok. Kita punya mata. Kita punya pendengaran. Ibarat kata orang tu rekam jejak. Ya, rekam jejak. Semua calon itu baik, tapi ada yang terbaik. Kalau kita hanya menggunakan dia ganteng, dia belagak, tetapi kita tidak tahu, ya, termasuk di situ adalah kepribadiannya, perilakunya. Nah, ini. Makanya perlu kita mengetahui kan TV sering menayangkan rekam jejak orang ini. Termasuk memilih wakil-wakil rakyat kita di dewan itu. Dengan masing-masing terbeli kucing dalam karung. Bahkan wong ndak berjilbab ditayang di gambar itu sebesar itu. Dipilih itu, ini cantik, ini belagak. Ya. Tak tahu itu agamanya entah apa. Ya. Hanya jengok di gambarnya dipasang di baliho besar. Ya. Kalah 17.
banyak terkecoh kita ini. Tahunya lah duduk di situ bukan lagi menginspirasikan apa kehendak kita. Jangan sampai kita terkecoh. Jadi terjadi kerusakan di muka bumi ini karena salah dalam memilih pemimpin. Ya. Jadi pilihlah pemimpin yang terbaik. Kalau nak milih wakil rakyat Bapak, wakil rakyat di DPR, DPR. Kalau memang ada dulur kita, ya pilih dulur kita. Ya Pak Daniel. Apa pilih orang lain. Tapi yang namanya pemimpin di pucuk, presiden. Jadi presiden dijengok-jengok, didengar-dengar beritanya. Jangan kita salah pilih lagi. Penderitaannya Pak 5 tahun ke depan. Akibat salah memilih. Ya. Itu inilah terasa sakit. Ya, penderitaan rakyat. Kalau itu sudah mereka melakukan seperti itu, nah apa bahayanya tadi? Mereka akan seolah-olah mereka ini orang hebat kalau terpilih. Semua aturan-aturan pun bisa dirubah. Kalau tidak sesuai dengan selera mereka, persekongkolan mereka, mereka rubah. Supaya meloloskan keinginan-keinginan mereka. Itulah gaya hidup yang terjadi di Indonesia ini, Bapak Ibu. Ya. Ya, mereka merasa merasa berhak untuk membuat aturan-aturan. Ya, yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau tidak cocok nurut kehendak persekongkolan mereka, mereka merubahnya. Bahkan berani mencampakkan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, dari apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu ada 6. Yang pertama yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah pemimpin yang bodoh. Yang tidak menggunakan yang alat indera yang Allah berikan tadi. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Atau menyerahkan segala sesuatu bukan pada orangnya. Orang tak kati ilmunya, pengetahuannya. Ya. Maka tunggulah kehancurannya kata Nabi, bahkan tunggulah nak kiamat. Ajur. Bukan nyoba yang ajur, orang lain juga bisa ajur. Kalau di dalam hadis itu dijelaskan ketika Rasulullah SAW, Bapak Ibu, berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, hai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungi dirimu dan orang-orang yang hidup. Dari apa kata Rasulullah? Dari pemerintahan yang bodoh. Berselindung, Nabi berselindung dari pemerintahan yang bodoh. 1445 tahun yang lalu terbukti apa adanya. Ditakutkan, dikhawatirkan oleh Rasulullah. Di mana pemimpin itu, kata Rasulullah, pemimpin yang bodoh itu adalah pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku.
Mana pemimpin itu? Pemimpin membenarkan kebohongan. Nah, termasuk mengajak komplotan-komplotan mereka untuk membenarkan kebohongan. Itu satu. Kalau kebohongan sudah dibenarkan, kalau dia tidak pacak dewek kan, ngajak partai kelompok-kelompok mereka bersekutu untuk membenarkan kebohongan dan mendukung kezoliman. Nah, apa kata Rasulullah? Itu bukan dari aku dan aku bukan bagian dari mereka. Nah, nanti orang yang seperti itu masanya tidak akan diajak, tidak akan dibawa yang namanya ke telagaku. Rasulullah itu punya telaga namanya Al-Kausar. Nanti orang-orang yang mengikuti petunjuknya dan menjalankan sunnahnya akan dibawa ke telaganya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya, Pak. Dan siapa kata Rasulullah yang tidak membenarkan kebohongan mereka, tidak melok-melok, tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak mendukung kezoliman mereka, mereka inilah yang datang dariku dan aku berasal dari mereka. Dan mereka ini nanti akan dibawa ke telagaku nanti pada hari kiamat. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita membenarkan kebohongan, itu jelas bohong. Ya, kita sama-sama berkomplot mendorong, mendukung kebohongan. Ya, ketidakbenaran. Apa kata Rasulullah? Itu bukan dari aku. Aku tidak tanggung jawab. Ya. Apalagi mendukung kezoliman. Jelas itu zolim, aniaya, tidak adil. Itu bukan dariku. Tidak tanggung jawab kata Rasulullah. Dan nanti tidak akan dibawa ke telaga. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhati-hatilah ke depan kita untuk memilih pemimpin kita. Pemimpin setidaknya yang akan bisa orang pemimpin yang takut kepada Allah. Ya. Makanya berdoalah kepada Allah, ya Allah, hadirkanlah kepada kami pemimpin yang akan memimpin kami 2004. Pemimpin yang baik. Baik menurut Allah, ya, baik menurut Allah. Dan jauhilah kami, lindungilah kami pemimpin yang akan memimpin kami, pemimpin yang jahat, pemimpin yang mempunyai rencana jahat, mempunyai tujuan jahat. Selain kita berusaha memilih, berdoa. Ya, berdoa. Ya Allah, hadirkan kepada kami pemimpin yang baik. Menurut-Mu ya Allah. Dan jauhi kami, lindungi kami dari pemimpin yang akan memimpin kami, pemimpin yang jahat, pemimpin yang buruk, karakternya jahat, buruk. Jauhi kami ya Allah. Kalau kita sudah berusaha memilih dan berdoa, itu Allah yang akan memutuskan. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah jual beli hukum. Itu di pemerintahan. Itu bukan lagi merupakan rahasia umum dan jadi rahasia umum gitu. Ya. Bahkan ibarat pedang tajamnya ke bawah,
tumpul ke atas. Berani membela yang bayar, walaupun itu salah. Termasuk namanya lagi transaksional, suap menyuap, nak beli jabatan, nak jadi pala sekian sennya, ya, ditender oleh orang zaman ini. Situ sudah banyak terjadi apa? OTT KPK, banyak kan? Ya, berapa banyak pejabat-pejabat yang sudah OTT. Tahu OTT? Orang tertangkap tangan, mencilok, maling, korupsi, memberi. Karena bernafsu, berkeinginan untuk menjabat, menduduki. Oh, bahaya. Nggak jadi pala sekian sen. Kalau enggak, duduklah situ sampai pensiun. Kan sudah banyak kita lihat berdasarkan dari data dari KPU. Mulai dari tahun 2016 itu sudah banyak anggota DPR, DPRD, termasuk DPD, ratusan orang yang sudah OTT. OTT. Baik itu menterinya, baik itu apa lagi? Gubernurnya, baik itu bupati, wali kotanya, ya, luar biasa. Bahkan terakhir ini ketua KPK dilantak. Manusia, lumrah itu, lazim, kan manusia. Manusia ini yang namanya, yang ditawarkan yang namanya dengan madsen itu, tunduklah itu. Ya. Kalau iman tidak kuat, kalau iman ditinggal di rumah, ditinggal di masjid, gampang lah itu. Tunjuk madsen tadi, ya. Tunjuk, apalagi tunjuk betino cantik. Nah, robohlah keimanan. Jadi nak kuat iman, roboh iman. Itu menandakan hukum yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah banyaknya polisi, pengaman. Artinya apa, Pak? Apabila sistem pemerintahan itu sudah seperti militeristik, militer, gaya-gaya militer gitu pemerintahannya, di mana seorang penguasa itu akan selalu merasa khawatir yang amat berlebihan. Takut dia kalau kekuasaannya terancam. Maka semua orang termasuk semua pihak dicurigai. Begitu kan? Tapi menggunakan sebenarnya yang namanya polisi itu adalah sebagai pengaman, pengayom masyarakat. Bukan nakut-nakuti masyarakat. Mengancam masyarakat. Inilah yang terjadi di negara kita sekarang ini. Ya, hebat dan luar biasa. Ya, luar biasa. Menggunakan Polri gitu ya. Untuk menguatkan kekuasaannya. Sehingga mereka dengan alhasil mendekati pendekatan apa? Militer. Kekuasaan. Sehingga ada yang namanya pengancaman, mengintimidasi, mengkriminalisasi. Kalau ada orang yang akan memberikan kritikan, ya, diintimidasi, dikriminalisasi. Makanya Pak, kalau kita jengok partai-partai besar itu, kenapa dia tidak bisa mencalonkan diri untuk menjadi presiden, wakil presiden? Karena mereka punya kartu masing-masing. Ya, takut kalau seandainya tidak ikut
dalam persekongkolan kebohongan, mereka nanti juga takut OTT juga, OTT KPK. Ya, lebih baik kita melok-melok baik, nak cari aman baik. Nauzubillah. Ya, sehingganya yang basing lah yang tidak didukung itu, walaupun tidak memenuhi syarat prosedurnya, kita buat. Itu namanya DPR, buat aturan, merubah aturan. Nah, merubah aturan. Dan cukup umur pun bisa disodorkan. Nah, ini Pak. Ini kalau seandainya kita ini amat berbahaya kalau sudah gaya-gaya militer kepemimpinan itu. Yang berikutnya kata Rasulullah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah pemutus silaturahmi, silaturahim. Artinya pemutus silaturahim itu adalah rusaknya pengaturan kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang seharusnya mereka merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, mereka lebih memilih hukum yang berasal dari barat yang sekularisme, di mana agama harus dipisah dari kehidupan manusia. Kalau kehidupan agama sudah dipisah dari kehidupan manusia, agama, kehidupan. Nah, ini berbahaya. Maka terjadi apa yang terjadi Bapak Ibu, akan terjadilah kerusakan. Kalau aturan sudah dirusak, maka terjadi juga kerusakan sosial. Kita lihat sekarang ini apa yang terjadi. Ya. Hubungan manusia sekarang ini sudah semakin renggang, sudah semakin jauh. Karena berbeda partai, berbeda paham. Kadang-kadang pacak putus silaturahim. Bahkan gara-gara ini terjadinya pergaulan bebas sudah semakin membinatang. Uang anak gadis, anak bujang ke mana-mana, lacak biasa baik. Walaupun bukan laki, bukan bininya. Ya, cak membinatang. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Terjadinya seks bebas. Setelah itu apa yang terjadi? Aborsi. Apa yang terjadi lagi? Pelecehan seksual yang luar biasa sekarang ini. Kadang-kadang orang-orang yang terhormat, orang yang dimuliakan dipanggil gitu, pelecehan seksual. Terjadinya maraknya narkoba, kesenjangan ekonomi. Berikutnya Bapak Ibu yang terakhir adalah banyak anak muda zaman ini menyetarakan, menyamakan Al-Quran. Al-Quran ini dikhawatirkan oleh Nabi ini. Mengkhawatirkan bahwa Al-Quran itulah hampir sama kayaknya dengan nyanyian. Ya. Apalagi si pembaca Al-Quran sudah posisinya setara dengan penyanyi. Kan, di suatu sebuah acara itu dimulai acaranya dari pembacaan ayat al-suci Al-Quran. Udah itu apa? Hiburan, nyanyian. Yang seharusnya Al-Quran itu dijadikan sebagai rujukan, sebagai pedoman di dalam menjalankan kehidupan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Al-Quran nyanyian baik sebagai pembukaan di suatu acara yang resmi. Di tengah-tengahnya maksiat. Di penghujung penutupnya doa. Ya. Ini yang terjadi sekarang ini. Di acara hajatan itu memang diawali dengan yang baik. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan itu selingi dengan nyanyi. Jadi setelah sepaket ini, ya, pembaca Qurannya siano, dan juga ada hiburannya, ada penyanyi. Jadilah setara, dan diposisikan. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah hanya sebagai nyanyian Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ini tidak akan terjadi. Tapi itulah yang nyata terjadi sekarang ini. Yang terakhir,
Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah penumpahan darah. Hilangnya nyawa seorang manusia tidak berharga. Cak, bunuh ayam baik. Ya, kadang-kadang tidak ada kelanjutannya. Kalau ada orang yang membunuh ustaz, kiai, ulama dianggap ODJ, orang gangguan jiwa. Ya. Orang yang sedang gangguan jiwa. Dia lepas dari hukum. Ini yang terjadi. Jadi hilangnya nyawa orang tidak berharga. Padahal kata Nabi, menghilangkan nyawa orang tanpa sebab itu sama membunuh orang seluruhnya. Nah, ini sekarang ini kasus-kasus seperti itu. Ya, ada orang yang terbunuh ustadz kiai kita, orang gila itu, orang gangguan jiwa yang membunuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberi alat indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pergunakan pada posisinya masing-masing. Diberi hati, mudah-mudahan bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Punya penglihatan, ayo kita jingok tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Punya pendengaran, marilah kita mendengar ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.